warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Podcast, jumpa lagi nih bersama gue Maya di Podcast Hukum Anu. Wah, sudah merindu dong ya sama Podcast Hukum Anu. Karena gue sendiri greget gitu ya. Greget dalam artian gue juga merindu gitu. Merindu untuk menyapa teman-teman Sobat Podcast dimanapun berada gitu. Ya, ngomong-ngomong nih soal merindu, gimana nih kabar teman-teman Sobat Podcast? Semoga ya kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu mendapatkan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa ya. Seperti biasa nih teman-teman Sobat Podcast, gue bakal menemani teman-teman beberapa menit ke depan. Jadi nih, untuk para jomblo, tenang, jangan sedih, jangan. Karena gue bakal nemenin teman-teman untuk beberapa menit ke depan. Jadi tetap stay tune di Podcast Hukum Anu. Oke Sobat Podcast, kali ini ya gue bakal bahas mengenai poligami di episode ini. Gak banyak sih yang bakal gue bahas, tapi episode kali ini bisa menjadi dasar untuk kita mempelajari poligami, untuk kita mengetahui peraturan mana sih ya yang mengatur tentang poligami di Indonesia ya. Oke Sobat Podcast, mengenai poligami, ini adalah kata yang sudah familiar di telinga kita. Betul apa betul? Baik Sobat Podcast, mengenai poligami ini ada hubungannya dengan perkawinan. Yaps, karena apa? Karena jikalau tidak ada suatu pelaksanaan perkawinan, maka tidak akan ada yang namanya poligami. Nah, poligami ini lebih kita ketahui yaitu suami yang menikah lagi, atau dalam artian suami itu memiliki istri lebih dari satu ya. Nah, dalam praktiknya hukum poligami ini diterapkan berbeda-beda di setiap negara ya. Nah, kali ini gue bakal bahas mengenai hukum poligami di Indonesia. Nah, di Indonesia tersendiri nih Sobat Podcast, terdapat hukum negara yang mengatur secara ketat terkait praktik poligami di Indonesia. Nah, dalam hal perkawinan di Indonesia sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Sobat Podcast, di mana perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, pada dasarnya hukum perkawinan di Indonesia ini menganut asas monogami. Hal ini tertuang dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwasannya seorang laki-laki hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang perempuan hanya boleh mempunyai seorang suami. Ini berarti sebenarnya yang diminta oleh undang-undang adalah perkawinan monogami. Namun Sobat Podcast, undang-undang perkawinan ini memberi pengecualian di mana seorang suami dapat memiliki lebih dari satu dengan alasan tertentu sesuai yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Nah, dalam pasal 3 ayat 2 ya, Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari satu apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan Sobat Podcast. Nah, hukum poligami di Indonesia ini diperbolehkan selama sang suami ini bisa berlaku adil terhadap istri-istrinya. Selain itu Sobat Podcast, poligami juga dapat dikatakan sah di mata hukum negara jika sang suami telah memenuhi syarat-syarat untuk melakukan poligami. Ya, apa sih sebenarnya syarat-syarat yang ditentukan gitu ya, yang diatur oleh negara Indonesia ya? Ini bakal kita bahas ya. Lanjut lagi ya Sobat Podcast.
Dalam Islam, laki-laki diperbolehkan memiliki 4 istri sebagai batasannya. Dengan catatan ya sobat podcast, bagi orang-orang yang memang memenuhi syarat untuk melakukannya. Meskipun diperbolehkan, baik secara hukum agama maupun hukum negara, tetapi tetap terdapat persyaratan untuk melakukannya, untuk melakukan poligami tersebut. Agar apa? Agar sah secara agama dan sah di mata hukum negara. Ya sobat podcast, adapun ini syarat-syarat di Indonesia ya diatur dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan bahwa pengadilan hanya akan memberikan izin kepada suami untuk beristri lebih dari seorang apabila istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri. Lalu yang kedua syaratnya, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Nah, yang ketiga syarat dari pasal 4 ayat 2 ini yaitu istri tidak dapat melahirkan keturunan. Selain itu ya sobat podcast, suami yang mengajukan permohonan untuk beristri lebih dari 1 orang harus memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan. Yaitu nih yang pertama syaratnya adanya persetujuan dari istri pertama atau istri-istri lainnya. Yang kedua, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka. Syarat yang ketiga nih sobat podcast yaitu adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istrinya dan anak-anak mereka. Namun ya sobat podcast, ada dalam pasal 5 ya ayat 2 Undang-Undang Perkawinan bahwasannya persetujuan istri atau istri-istrinya tidak diperlukan bagi seorang suami apabila ya ini sobat podcast, istri atau istri-istrinya tidak mungkin diminta persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang memang perlu mendapatkan penilaian dari hakim pengadilan ya sobat podcast. Nah, dalam pasal tersebut, prasa tidak mungkin diminta persetujuannya memungkinkan hakim mengabulkan permohonan poligami. Tetapi setelah dilakukannya penilaian dari hakim pengadilan ya, sesuai dengan pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan tersebut ya Sobat Podcast. Nah, itulah syarat dan hukum poligami di Indonesia. Setelah kita mengetahui hukumnya, syarat peraturannya, marilah kita laksanakan sesuai peraturan yang berlaku ya Sobat Podcast. Jadi nih, untuk melakukan poligami dan diakui pernikahannya oleh negara, haruslah kita memenuhi syarat-syarat terlebih dahulu ya, yang telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Oke Sobat Podcast, terima kasih sudah setia nih sampai akhir di podcast Hukum Anu kali ini. Semoga kita semua tidak puas dan terus mencari ilmunya, karena belajar hukum itu asyik Sobat Podcast. Sampai jumpa.